Yang Mulia Bante Adijayo, Romo Ramani, Bapak Ibu serta saudara-saudari. Mari malam hari ini kita berkumpul beranjang sana biasum untuk mengulang kembali sabda-sabda Sang Buddha. Dengan membacakan parita-parita suci, mari puja bakti kita awali dengan memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Mari kita membacakan nama Karapata di buka buku Parita halaman 23. Andamayang nama Karapatang Bana Mase Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Apiwadeni Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Andamayang Puja Katang Banamase Yamahang Pomayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagavat Satta Yasaca Mayang Bhagawantang Damang rocema imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawakasanghang abibujayama. Mari buka buku halaman 71. Andamayang Dewata Aradanang Banamase Samanta Cakawalesu Badra Kancatu Dewata Kadamang Munirajasa Sunantu Sagamo Kadam Sangge Kami Carupe Kirisika-ratate Candalike Vimane Diperate Jagami Taruana Gahane Kehawatum Hikete Jayantu Dewa Jalatala Wisame Yaga Ganda Banaga Titanta Santikeyang Muniwara Wacanang Sadawo Me Sunantu Dhammang Sawalangkalo Ayam Badanta Dhammang Sawalangkalo Ayam Badanta Dhammang Sawalangkalo Ayam Badanta. Buka buku Parita halaman 72. Andamayang Pupa Panamangkarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Andamayang Saranang Kamanang Patang Banamase Udang Saranang Gacami Dhammang Saranang Gacami Sanghang Saranang Gacami Tutiyampi Buddhang Saranang Gacami Tutiyampi Dhammang Saranang Gacami Tutiyampi Sanghang Saranang Gacami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacami. Buka Parita halaman 75. Andamayang Sacakriya Katayo Banamase Nakti Me Saranang Anyam Buddho Me Saranang Warang Ete Nasa Jawacena
sotite hotu sabada, nakti me saranang anyam, Dhammo me saranang warang, ete nasa jawajena, sotite hotu sabada, nakti me saranang anyam, sangho me saranang warang, ete nasa jawajena, sotite hotu sabada. Halaman 76. Handamayang mahakaruniko nato tiadi katayo banamase, mahakaruniko nato atayasa bapaninang, uret wa parami sabah, pato sambo dimuktamang, ete nasa jawajena, mahon tusa bupadawa, mahakaruniko nato hitayasa bapaninang, puret wa parami sabah, patos samba dimutamang, ete nasa jawajena, mahon tusa bupadawa, mahakaruniko nato hitayasa bapaninang, puret wa parami sabah, pato sambo dimutamang, ete nasa jawajena, mahon tusa bupadawa. Halaman 78. Handamayang namo parahaka gatayo banamase, namo arahato sama sambuddhasa mahesino, namo utama dhammasa sakatwase wate nida, namo maha sanghasapi wisuddha siladitino, namo omat yara dasa ratanataya sadukam, namo omakati tasa watu taya sapi, namo kara pak bawena wikacantu upadawa, namo kara nubawena suwati hotu sabada, namo kara tak cecena widimiho mite jawa. Halaman 89. Handamayang karania metang sutang banamase, karania mata kusalena, yantam sadang padang abisameca, sako ucuca suhu cuca, suwaco casa mudu anatimani, santu sakoca subaroca, apa kicoca salahuka wuti, santi drioca nipakoca, apa kapo kulesu ananu kido, nacam kudang sama care kinci, yena winyu pare uapa wadeyum, suki noa ke mino hontu, sabe sata bawantu suki tata, jeke cipana putati, tasawa tawarawa anawa sesa, dikawa ye mahantawa, maci marasaka anukatula, ditawa ye caadita, ye cadure wasanti awidure, rutawa sambawe siwa, sabe sata bawantu sukitata, na paru parang niku peta, nati maneta katancinam kanci, biaro sana pati gasanya, nyanya manasa duka micea, mata yata niyang putang, ayusa eka puta menurake, ewampi sababu tesu, mana sambawaye aparimannam,
metanca sabalokasmin, manasam bawaye aparimanam, udang adoca tirianca, asam badang awerang asam patang, titan carang nisinoa, saya noa yawatasa wikatamido, etam sating aditya, Brahma metang wiharang idamahu, etang sading aditya, Brahma metang wiharam idamahu, titinca anupagama, silawa dasanena sampano, kamesu winea kedam, nahi jatu kapasayam punya reti. Di halaman 92. Andamayang kanda parita banamase, wirupake hime metang era pate hime, capya pute hime metang kanha kota make hica, apadake hime metang dipadake hime, jatu pade hime metang bahu pade hime, mamang apadaku himsi, mamang himsi dipadaku, mamang catu pado himsi, mamang himsi bahu pado, sabe sata sabe pana, sabe puta cakewala, sabe padra nipasantu, makinci papamagama, apa mano pudo, apa mano damo, apa mano sangho, pamana wantani siri sampani, ahiwi cika satapadi unanapi, sarabu musika, katame raka katame parita, patika mantu putani, sohang namo bhagavato namo satanang sama sambuddhanang. Halaman 95. Andamayang Buddha Nusatinayang karomase, iti piso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampanno sukato lokawidu, anutaro purisadam hasarati, sata dewa manusanam buddho bhagawa. Di halaman 96. Andamayang dhammanusatinayang karomase, swakato bhagavata dhammo, sanditiko akaliko ehipasiko, opanayiko pacatam veditapo vinyuhiti. Andamayang sanghanusatinayang karomase, supatipanno bhagavato sawakasangho, ujupatipanno bhagavato sawakasangho, nayapatipanno bhagavato sawakasangho, samicipatipanno bhagavato sawakasangho, yadidam catari purisa yugani ata purisa pukala esa bhagavato sawakasangho, ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraneyo anutarang punyaketam lokasa. Di halaman 97. Andamayang bojangga paritang ganamase, bojanggo santikan kato, damangnya wicayo tata, wiriyam piti pasadi, bojangga tata pare, sama duke ka bojangga, sante tesa basajinang, munina samadakata, bhavita bahulikata,
Sangwatanti abinaya nibbannaya ca bodhiya ete nasa jawacena sotite hotu sabada ekasmin samayenato mogalanang cakasapang kilane dukite diswa bojang tadesai te catang abinatitwa roka musim putam kane ete nasa jawacena sotite hotu sabada ekada damara japi kelanena bipilito junda tere natanewa bana petwa nasadarang samoditwa caabada tamha utasitanaso eten nasa jawacena sotite hotu sabada pahinate caabada dinanampi mahesinang mahataki lesawa patanupati dhammatang ete nasa jawacena sotite hotu sabada. Halaman 101. Handamayang abhyaparitang banamase yandu nimintang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papa gaho dusupinang akantang Buddha nubawena winasamentu yandu nimintang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papa gaho dusupinang akantang dhamma nubawena winasamentu yandu nimintang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papa gaho dusupinang akantang sangha nubawena winasamentu. Halaman 103. Handamayang mora paritang banamase udetayang cakuma eka raja harisawano pata wipabaso tang nama sami harisawarang pata wipabasang taya jaguta wiharemu diwasang ye brahmane vedaku sabadame teme namo vedaku sabadame teme namo teca namang palayantu namo tu buddhang namo tu bodhiya namo wimutang namo wimutia imangso paritangkatwa moro carati esana apetayang cakuma eka raja harisawanno pata wipabaso tang namasami harisawarang pata wipabasang taya jaguta wiharemu ratim ye brahmane vedaku sabadame teme namo teca namang palayantu namo tu buddhang namo tu bodhiya namo wimutang namo wimutia imangso paritangkatwa moro wasangka payiti. Halaman 106. Handamayang sakatwati katayo banamase sakatwa budaratanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang uda tece nasok tina sata tupa dawa sabe duka wupa samontute sakatwa damaratanang osatang utamang warang parilahu pasamantang dhamma tete nasotina nasatupa dawa sape bawa baya wupa samantute sakatwa sangharatanang osatang utamang warang ahuneyang pahuneyang sangha tece nasotina
nusantu padawa sabe roga wupa samantu te. Halaman 105. Handamayang dewata uyocana gatayo banamase duka pata cakni duka baya pata cakni baya soka pata cakni soka hontu sape pipanino etawata caamehi sambadang punya sampadang sabe dewa numodantu saba sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu gajantu dewata gata sabe buta balapata pace kanan cak yang balang arahanta na tejena rakang pada misa baso. Halaman 116. Nanti minta tolong terjemahnya dibantu oleh Sieni ya. Handamayang cula manggala cakawala gatayo banamase saba budang nubawena saba damang nubawena saba sangha nubawena budaratanang damaratanang sangharatanang titanang ratanang anubawena catura sidi saha damakanda nubawena pita kataya nubawena cina sawaka nubawena sabete roga sabete baya sabete antaraya sabete upadawe sabete tuni mintang sabete awamanggala winasantu ayuwadako dawanadako siriwadako yasawadako balawadako wanawadako suwakadako ontu sabada duka roka baya wera soka satu juba dawa aneka antara yapi winasantu cate jasa jaya sidi damang labang soti bagyang sukang balang siri ayu cawano bogyang budi jaya sawa satawasa ja ayuca jiwa siti bawantute bawantuk sabah manggalang rakantuk sabah dewata sabat budang nubawena sadas soti bawantute bawantuk de sabah manggalang rakantuk sabah dewata sabadamang nubawena sadas soti bawantute bawantuk sabah manggalang rakantuk sabah dewata sabah sangha nubawena sadas soti bawantute. Sadu, sadu, sadu. Ya, kami persilakan Sieni. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan tiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang. Semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka grup Anjang Sana Edaka menjadi lenyap adanya. Semoga grup Anjang Sana Edaka senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun menjadi lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun dan keberhasilan hidup ada pada grup Anjang Sana Edaka. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada grup Anjang Sana Edaka. Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada grup Anjang Sana Edaka. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada grup Anjang Sana Edaka. Semoga demikian selalu adanya. Semoga demikian selalu adanya. Semoga demikian selalu adanya. Setelah membacakan Parita Gata maupun Sutta, tibalah kita saatnya untuk bermeditasi dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi dimulai. Meditasi kita akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Selanjutnya Anusasana oleh Yang Mulia Bante Adijayo. Yang Mulia Bante Adijayo kami persilakan. Suaranya nggak keluar, Bante. Suaranya nggak keluar, Bante. Masih di mute. Speakernya Bante belum dibuka. Nah, itu sudah. Ya, bagaimana? Sudah. Sudah? Baik. Ya, baik Ibu Bapak dan saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, khususnya grup Anjang Sana Edaka Surabaya. Mari kita bersikap anjali untuk menyanjung Guru Agung kita yang Maha Suci Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ibu Bapak dan saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, para anggota grup Anjang Sana Edaka Surabaya yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Sotiotu, salam sejahtera bagi Ibu Bapak dan saudara-saudara. Semoga Anda senantiasa dalam berkah lindungan Sang Tiratana.
Ya, bagaimana, ada gangguan? Suara saya jelas? Jelas, Bante. Oh, jelas ya. Baik, tadi kok kehilangan suara. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Sotiotu, salam sejahtera. Semoga Ibu Bapak dan saudara-saudara senantiasa dalam keadaan sehat sejahtera serta dalam berkah lindungan Sang Tiratana. Satu, Satu, ya. Semua suaranya nggak dikeluarkan semua, Bante. Hanya Bante yang keluar suaranya sekarang. Ya, baik. Baik, ya. Sungguh berbahagia pada malam ini Bante mendapat kesempatan untuk mengisi Anusasana Anjangsana grup Anjangsana Edaka Surabaya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, Sang Buddha mengatakan, Kico manusa pati labo, sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia, atau sulit untuk terlahir menjadi manusia. Sang Buddha mengumpamakan, diibaratkan seperti penyu buta yang berada di tengah samudra yang luas. Setiap 100 tahun sekali ada orang yang melempar gelang-gelang di atas permukaan laut. Nah, penyu buta yang 100 tahun sekali muncul ke permukaan, kemudian ada yang melemparkan gelang-gelang, bisa dibayangkan kemungkinan penyu buta itu bisa memasukkan kepalanya tepat pada gelang-gelang yang dilemparkan. Apakah sangat besar peluangnya? Sangat kecil, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, kita sudah terlahir jadi manusia. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Berikut ini, saya akan bercerita kisah seorang raja yang mempunyai 4 istri. Ibu Bapak dan saudara-saudara, ketika raja sudah tua, sakit, dan menjelang ajalnya, dia mengalami ketakutan, takut sendirian di akhirat. Kemudian raja memanggil istri yang keempat. Istri yang keempat adalah istri yang sangat disayangi dan dicintai, yang selalu diberikan pakaian busana yang bagus, dikasih perhiasan, berlian, emas, dan perhiasan-perhiasan yang lainnya, agar penampilannya menjadi penampilan yang bagus. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kemudian raja bertanya kepada istri keempat ini, istri keempat, saya sangat mencintai Anda. Apakah Anda mau mengikuti saya, kemudian mati bersama saya, kita bersama-sama ke akhirat? Istri keempat menjawab, maaf Baginda, saya tidak bisa. Setelah jawab, dia lantas langsung meninggalkan raja. Selanjutnya raja memanggil istri yang ketiga. Istri ketiga ini adalah istri yang menjadi kebanggaan raja, yang sering dipamerkan kepada kekerajaan tetangga-tetangga. Kemudian raja bertanya kepada istri yang ketiga, wahai istri ketiga yang sangat saya banggakan,
apakah kamu mau ikut saya ke akhirat? Istri ketiga menjawab, maaf, saya mencintai kehidupan saya. Saya tidak bisa ikut Anda ke akhirat. Nanti setelah baginda meninggal, saya akan nikah lagi. Raja kemudian memanggil lagi istri yang kedua. Istri yang kedua ini adalah istri yang sering mendampingi raja, dekat dengan raja, dan pada saat dibutuhkan beliau selalu ada di sampingnya. Lantas raja bertanya kepada istri yang kedua, wahai istriku, maukah Anda menemani saya ke akhirat? Istri kedua menjawab, maaf baginda, saya tidak bisa ikut. Saya hanya bisa menemani dan mengaturkan pemakaman, dan saya paling bisa pergi sampai ke kuburan atau ke krematorium kalau dikremasi. Kemudian tiba-tiba ada suara yang nyeletuk. Baginda, saya bersedia mengikuti kemanapun baginda pergi. Meskipun ke akhirat, saya akan mengikuti baginda. Kemudian raja melihat, oh ini ternyata suara dari istri yang pertama. Raja kemudian mengatakan, maaf istriku yang pertama, selama ini saya memberi perhatian yang paling sedikit kepada Anda. Paling jarang memberi perawatan kepada Anda. Anda adalah yang paling setia di antara keempat istri. Ibu bapak dan saudara-saudara, apa pesan moral daripada cerita ini? Pesan moralnya itu adalah bahwa kita semua punya 4 istri. Kita semua punya 4 istri. Pesan moral daripada cerita ini. Istri pertama, istri yang keempat, melambangkan tubuh jasmani kita, ibu bapak dan saudara-saudara. Kita senang dan suka merawat tubuh kita, memberi perhiasan, memberi pakaian yang bagus. Tetapi ketika kematian tiba, kita tidak membawa tubuh kita. Tubuh ini tidak mau mengikuti kita ke akhirat. Itu lambang istri yang keempat. Kemudian istri yang ketiga merupakan lambang daripada harta kekayaan kita yang kita kumpulkan dalam kurun waktu yang sangat lama, dan bahkan banyak waktu yang kita gunakan untuk mengumpulkan harta benda. Kemudian harta benda ini tidak akan mengikuti kita ke akhirat. Setelah kita meninggal, harta ini akan dibagi-bagikan ke orang lain. Walaupun itu keluarga kita, tapi itu kan orang lain ya. Nah, akan dibagi-bagikan dan akan menjadi milik orang lain. Seperti istri ketiga, ketika raja meninggal, dia akan nikah lagi. Artinya apa? Akan menjadi milik orang lain. Harta benda ini yang telah dikumpulkan tidak akan mengikuti kemanapun kita pergi ataupun ke akhirat. Kemudian istri yang kedua
Istri yang kedua itu adalah melambangkan sanak keluarga kita yang kita percaya dan yang kita cintai, dan mereka selalu hadir ketika kita membutuhkan. Namun demikian, mereka juga tidak akan mengikuti kita ke akhirat. Ketika kita meninggal, mereka paling hanya bisa paling jauh ya mengantar kita sampai pergi ke liang kubur atau ke krematorium. Lantas, istri pertama ini adalah melambangkan jiwa, batin. Ya, umum mengatakan ada jiwa, kalau kita secara Buddhis itu batin. Batin kita ini yang seringkali secara umumnya kurang mendapat perawatan dan perhatian daripada kita. Padahal batin jiwa ini yang akan setia melalui perbuatan-perbuatan kita lakukan. Batin ini ada senantiasa kemanapun kita pergi, ibaratnya setelah meninggal ke akhirat dan ke mana saja akan mengikuti kita pergi. Kita boleh merawat tubuh, menikmati harta kekayaan kita, kemudian mencintai keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Namun, pesan Dhamma daripada ajaran Sang Buddha, silakan menikmati apa yang telah dikumpulkan, namun suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita kumpulkan ini. Oleh karena itu, Dhamma mengajarkan kita harus bisa melepaskan kemelekatan. Ibu bapak dan saudara-saudara, di dalam Nidikanda Sutta, Sang Buddha mengajarkan kita untuk senantiasa mengumpulkan harta karun. Harta karun yang dianjurkan oleh Sang Buddha adalah harta karun berupa kebajikan. Karena harta-harta karun kebajikan inilah yang akan mengikuti setelah kematian. Sang Buddha memberi pesanan, orang cendekia sepatutnya mengumpulkan harta karun kebajikan yang nanti akan mengikutinya. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Di dalam kehidupan ini, kita menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk mengumpulkan harta benda materi. Di dalam pandangan agama Buddha itu tidak salah, silakan. Namun, apa yang kita kumpulkan itu hanya bermanfaat untuk kesejahteraan jasmani. Ada hal yang lebih penting lagi yang patut kita kumpulkan, yang berupa harta karun, yaitu kebajikan-kebajikan. Nah, kebajikan inilah yang nantinya akan mengikuti kemanapun kita pergi, bagaikan bayang-bayang yang senantiasa mengikuti kemanapun benda itu pergi. Oleh karena itu, batin ini harus senantiasa kita rawat. Batin ini haruslah senantiasa kita latih. Seperti tadi dibacakan di Uyojana Gata ya, Dewata Uyojana Gata. Nah, di sana dikatakan, berdanalah dengan penuh keyakinan, rawatlah sila setiap saat, gemarlah mengembangkan batin. Ini yang dipesankan di dalam ajaran agama Buddha.
Kalau di dalam kehidupan ini kita tidak gemar mengembangkan batin, maka kebijaksanaan kita tidak timbul. Ketika kita tidak menimbun kebajikan, maka pahala-pahala yang kita harapkan tentu akan jauh dari harapan. Jadi di Nidara Sadari dikatakan, harta karun berupa kebajikan inilah yang akan memberikan pahala, yang akan menghasilkan pahala-pahala dalam bentuk apapun. Ibu bapak dan saudara-saudara, marilah pada kesempatan ini kita selalu ingat bahwa terlahir jadi manusia tidaklah mudah. Karena kita sudah terlahir jadi manusia, hendaknya kita menggunakan kesempatan ini untuk terus mengembangkan kebajikan-kebajikan, melaksanakan dana, sila, samadhi, panya. Salah satu kebajikan yang bisa dilakukan, ya tentu aktif mengikuti grup Anjang Sana Edaka. Ini adalah salah satu. Tetapi di samping itu, tak kalah penting, saya menganjurkan pada kesempatan ini, selain berbuat kebajikan, berdana, menambah kebajikan-kebajikan lain, mengembangkan batin tak kalah pentingnya dan sangat penting. Sehingga kita tidak hanya sekedar berbuat kebajikan tanpa kita mengembangkan kebijaksanaan. Apabila seseorang bisa mengembangkan kebijaksanaan dengan melatih batinnya, akan memahami dhamma dengan lebih baik. Dengan keyakinan yang lebih baik, didasari oleh pengertian yang benar, maka orang itu akan bisa berbuat baik, didasari oleh pengertian dhamma, akibat daripada perbuatannya akan menjadi lebih luhur dan lebih tinggi. Inilah kiranya pesan dhamma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Semoga Anda semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Yang Mulia Bante Adijaya atas anusasana yang disampaikan, semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anusasana oleh Suhu Kasim. Suhu Kasim, kami persilakan. Bante Adijaya yang kami muliakan, Romo Ramani yang kami hormati, serta umat guys dimanapun yang berada, terimalah kasih saya, Namo Buddhaya. Malam ini adalah merupakan hal yang luar biasa, kita sekaligus bisa beronline dengan Yang Mulia Bante Adijaya di Banjarmasin. Juga bertepatan hari ini apa yang diuraikan oleh Yang Mulia Bante sangat berinspirasi dengan Hari Ibu. Karena yang Bante uraikan tadi itu menyatakan menjadi manusia itu amat sangat sulit. Tentu semuanya kesulitan itu semuanya dilahirkan oleh seorang ibu. Maka dengan momen hari ini, Hari Ibu, sangat sesuai dengan ajaran Sang Agung Guru kita. Tentu pula juga kemarin kita sebenarnya hari ini juga kita telah merayakan istilahnya rundean, tangcuy. Kalau sudah akan ronde berarti usia kita tambah 1 tahun. Maka dengan uraian itu kita yang
apa yang dipaparkan oleh Yang Mulia Bante ini sangat terinspirasi. Yang dikatakan Raja Berselir 4 itu, digais kita kemas dengan 4 kesunyataan. Karena hidup adalah menderita, bagaimana timbulnya penderitaan, bagaimana untuk melenyapkan penderitaan. Maka dengan ketekatan yang teguh ini, semoga Sang Tiratana melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana suhu atas anusasana yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita akhiri Anjangsana pada malam hari ini dengan membacakan Parita Patidana. Mari kita buka buku Parita halaman 122. Andamayang Patidanang Garomase punya sidani katasa yana yani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawantaca mayang pata tibadayo titame caca ditawa ane maca tawerino sata tintan tilo kasmin te pumang catuyo nika ace kacatuo kara samsarata bawa bawe natang ye patidaname anumodanu te sayang ye cimang nacapan nanti dewa tesang niwe dayung mayang dinan nampunatang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukaciwino kema padan japa pontu te cacang sitadang subang. Sadu, sadu, sadu. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga. Yakin kepada mereka yang kukasihi, yang bersasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 1 ataupun 4 kukusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, 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 sadu. Selanjutnya kita tutup Anjangsana pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Mari kita buka buku halaman 23. Araha namo tasse Andamayang namo Karapatang Banamase Arahang sama sambuddho Bhagawang Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Demikianlah Anjangsana Vyasa malam hari ini. Semoga mengkondisikan kesehatan kita semua dan kedamaian kita semua. Akhir saya ucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Romo, ada yang perlu disampaikan? Kami persilakan, Romo.
Ada yang mau bertanya sama Bante, kami persilakan. Mak Giok, selamat bergabung, Mak Giok. Enggak, suara nih enggak. Buka, Mak Giok. Suara nih. Dikeluarno Mak Giok, suara nih. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Ada yang ditanyakan, silakan kami persilakan sama Bante. Mumpung ada Bante Adijayu. Malam, Jermin. Bante, Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya. Gimana, sehat? Sehat-sehat, Bante. Ya, satu. Malam Bante. Oh ya, malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Cak Rudi, Bante. Ya, sudah disuguhkan kemarin. Pas ya makan kekenyangan, lo rundenya ketinggalan. Tapi kan tetap tambah ya umurnya ya. Ya, tetap tambah. Iya, ini ada yang mau bertanya. Kalau nggak bertanya, Bante yang bertanya nih. Ya, boleh ya? Boleh Bante yang bertanya ya? Boleh. Boleh ya. Nah, tadi kan Bante kan menjelaskan bahwa pesan moral yang raja yang punya 4 istri itu kan dikatakan kita semua punya 4 istri. Para ibu-ibu ada yang protes nggak? Protes Bante. Oh, protes, tapi tidak ditanyakan. Ya. Ya, ini saya akan jelaskan. Kalau enggak nanti salah paham daripada pahamnya salah ya. Oke. Ya, itu hanya sebagai lambang. Ya, jadi lambang memang kalau kita mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan itu kan rata-rata raja itu kan punya banyak istri. Ya, istri mungkin yang sahnya satu, yang selirnya banyak ya. Nah, jadi di situ artinya sebagai pelambang. Kalau dibikin dibalik misalnya ratu punya banyak suami, agak aneh sedikit ya. Ya lah, Romo ya. Aneh nggak? Aneh ya. Kalau nanti bilang ibu-ibu semua kita punya 4 suami. Waduh, bagaimana nih? Enggak lazim. Tetapi itu adalah lambang. Ya, lambang. Ya, lambang. Kalau misalnya para ibu-ibu nanti kita semua punya istri. Wah, para biku yang nggak punya istri bagaimana? Ya itu lambang ya. Bukan yang sesungguhnya. Bukan yang sesungguhnya. Ya, masih ingat ya lambangnya apa tadi? Nah, ini dites dulu. Tadi nyimak enggak? Ini nanti kalau misalnya bisa jawab dengan bagus, nanti Romonya kasih hadiah ya. Jangan tagih sama Bante loh ya. Ya. Ayo sekarang dites ya. Istri keempat itu lambang apa? Tubuh dan jasmani. Tubuh jasmani. Yang sering diberi perhiasan. Kan dikasih, kita kan suka ya beli baju supaya buat tubuh ini supaya kelahiran penampilannya bagus ya, kasih perhiasan. Nah, jadi istri keempat itu hanya sebagai pelambang, lambang bahwa tubuh kita ini kan ketika masih hidup kita rawat, kita kasih pakaian yang bagus, kasih perhiasan, kasih kosmetik ya. Nah, namun apakah kita meninggal, tubuh ini kita bawa akan mengikuti kita? Kan tentu tidak. Padahal setiap hari kita bawa kemana-mana loh. Ya, ibu bapak kalau jalan-jalan kemana kan ikut ya. Ya. Nah, tapi setelah meninggal dia tidak mau ikut, malah kita meninggalkan tubuh ini. Nah, itu istri keempat. Nah, sekarang sudah dijawab ya. Nah, sekarang istri yang ketiga bagaimana? Ayo, yang lain. Ayo, yang merasa punya istri ketiga. Lali. Harta, kekayaan.
Harta atau kekayaan? Wah, ini kok Romonya yang jawab semua ini. Romonya yang pintar. Romonya nggak jawab, nanti nggak ngerti Dhamma. Waduh. Tapi jangan Romonya, nanti diborong nih. Nggak kuat bayarannya nanti. Kalau ya tadi apa nomor yang 3? Harta atau kekayaan? Harta kekayaan kita ya. Jadi sering dipamerkan. Tadi rajanya kan manggil istri ketiga. Nah, istri ketiga itu adalah yang sering dibangga-banggakan oleh raja, sering dipamer-pamerkan kalau kepada kerajaan tetangga-tetangga. Ya. Nah, itu ketika ditanya, hai istri ketiga saya, maukah Anda menemani aku ke akhirat? Istri ketiganya jawab apa? Maaf, ya, maaf, saya mencintai kehidupanku. Ya, saya tidak bisa ikut dan tidak mau ikut. Kalau nanti raja meninggal, saya akan nikah lagi. Nah, itu perlambang bahwa harta benda yang kita kumpulkan, banyak waktu yang kita hidup kita kumpulkan untuk mengumpulkan harta benda. Tetapi setelah meninggal, kita tidak membawa harta benda. Harta benda ini akhirnya akan dibagi-bagikan dan akhirnya juga akan menjadi milik orang lain. Seperti istri tadi mengatakan saya akan nikah lagi, artinya menjadi milik orang lain. Ya, nah itu perlambang istri ketiga. Nah, jelas? Kalau nggak jelas boleh tanya kembali. Ya, jangan iya tapi tidak jelas pula. Iya. Ciin mau tanya Ciin. Enggak. Lambang. Apa Ciin? Yang kedua lambang sanak keluarga. Iya betul. Dulu. Lambang sanak keluarga. Nah, ceritanya bagaimana? Raja panggil istri kedua. Istri kedua itu adalah sanak keluarga. Bukan. Kalau mengantar sampai di krematorium. Ya kan dia tanya, raja nanya istri kedua. Istri kedua ini orang yang selalu hadir, ada di samping raja ketika raja membutuhkan. Nah itu kan seperti sanak keluarga kita yang kita percayai, kemudian ketika kita membutuhkan kehadiran mereka, mereka lah yang menemani kita. Dan mereka lah yang kalau sudah meninggal kan tidak mau ikut toh. Paling Paul mengantar kita ke krematorium atau ke kuburan. Iya, jadi itu lambang istri kedua. Ya. Jadi sudah punya istri kedua? Belum ya? Nah, jangan punya istri yang belum nikah memang belum punya istri kedua ya. Ya, itu perlambang daripada istri kedua. Istri yang pertama bagaimana? Ramani Sally, jawab. Adalah perbuatan jiwa. Ya, bisa perbuatan kita, bisa jiwa kita. Karena kalau kita masih belum mencapai kesucian, maka jiwalah yang orang umum katakan jiwa, kalau kita mengatakan batin, ya batin. Nah, batin ini akan berproses untuk terlahir kembali. Nah, tentu yang mengikuti batin itu adalah kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Ya, kalau di sini kan diceritakan yang baik ya, padahal yang mengikuti kita menurut Dhamma bukan hanya kebajikan saja, keburukan yang kita lakukan juga akan mengikuti secara setia.
Ya. Nah, jadi istri pertama itu adalah lambang dari kebajikan. Nah, oleh karena itu di dalam Nini Kanda Sutta, Sang Buddha menganjurkan kita untuk mengumpulkan harta karun. Harta karun berupa apa? Berupa kebajikan. Karena harta karun inilah yang akan nanti mengikuti kemanapun kita pergi. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan senantiasa mempraktekkan ajaran Sang Buddha itu untuk apa? Untuk menanam kebajikan, mengumpulkan harta karun kebajikan. Nah, salah satunya berdana. Berdana dengan penuh keyakinan seperti di Dewata Uyujana itu. Berdana dengan penuh keyakinan, rawatlah sila. Itu rawat batin, karena sila itu kan untuk silena sugatinyanti, silena boga sampada, silena nibutinyanti. Dengan merawat sila, maka seseorang akan memperoleh kesejahteraan duniawi. Dengan melaksanakan merawat sila dengan sebaik-baiknya, seseorang itu akan terlahir di alam bahagia. Kemudian bahkan menjadi faktor untuk tercapainya nibbana. Jadi merawat sila itu akan memperoleh kesejahteraan yang bersifat sejahtera lahir dan batin. Nah, jadi di sini sangat penting merawat sila. Kemudian gemarlah mengembangkan batin ya dengan praktek latihan meditasi. Nah, itu artinya merawat ketika kita hidup. Jangan hanya sekedar mengumpulkan materi saja. Tidak salah mengumpulkan materi. Agama Buddha tidak anti materi. Hanya dianjurkan jangan melekat. Karena suatu saat kita akan berpisah dengan yang kita miliki dan yang kita cintai. Namun, kebajikan yang kita lakukan, itulah yang nanti akan kita bawa dan akan mengikuti kemanapun kita pergi. Nah, semoga kita nanti bisa terlahir di alam bahagia, hidup bahagia. Kalau terlahir jadi manusia, kembali mengenal Dhamma, bisa terus mempraktikkan Dhamma hingga mencapai kebebasan Nibbana. Demikian, sadu. Ya, lulus ya. Tanya Cilili. Oh ya. Mau nanya hal lain juga boleh, silakan. Ayo yang lain. Tante sehat, Tante. Mak Gyok. Ayo Mak Gyok, yang tua kasih semangat ini. Wah, tua-tua aja semangat ini. Tak suaranya. Pak Ian mau tanya kan? Sama Mak Tung Tuang. Mak Tung Tuang. Wah, wis gunde. Kalau nggak ada kita tutup ya. Oke. Ya. Ya. Oh. Ya, ayo. Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Ayo. Romo, mungkin bisa memberi hormat dulu sama Bante, Romo. Ya. Oke. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Adijayo, mari kita memberikan penghormatan kepada Bante. Okasa Wandana Bante. Abiwadana silisa nicang Buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukang baklang. Sadu. Ya. Kita foto sama-sama dulu, Bante. Oh iya, bisa, silakan.